Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyono, NIM 201010700023 akan menjelaskan tentang tugas penamaan dari Pak Yasir Mubarok. Penamaan adalah proses perlambangan suatu konsep yang mengacu kepada suatu referen atau acuan yang berada di luar bahasa. Proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya biasanya dengan memanfaatkan perbendaharaan yang ada, antara lain dengan perubahan-perubahan makna yang mungkin atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata, proses, dan sebagainya. Biasanya dengan memanfaatkan perbendaharaan yang ada, antara lain dengan perubahan-perubahan makna yang mungkin atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata. Nama merupakan kata yang menjadi label pada setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa di dunia ini. Nama-nama ini muncul akibat dari kehidupan manusia yang kompleks dan beragam. Alam sekitar manusia berjenis-jenis. Di dalam suatu percakapan yang berjudul Kratilos menyatakan bahwa lambang itu adalah kata di dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang dihayati di dunia nyata, berupa rujukan, acuan, atau sesuatu yang ditunjuk oleh lambang itu, menurut Plato dalam Cair tahun 2009 halaman 43. Aristoteles dalam Cair 2009 halaman 44 menyatakan bahwa pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian belaka di antara sesama anggota suatu masyarakat bahasa. Dalam Cair 2010 halaman 14, hakikat bahasa dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat upritter. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang berkaki dua, bersayap dan berbulu, dan biasanya dapat terbang, disebut dalam bahasa Indonesia dengan nama burung, dan bukan nama lain, misal ngurup atau bungur. Lagi pula, andai kata ada hubungannya antara lambang dengan yang dilambangkannya itu, tentu orang Inggris tidak akan menyebutnya bird, orang Arab menyebutnya doir, tentu mereka juga akan menyebutnya juga burung, sama dengan orang Indonesia. Nomor 1. Penamaan berdasarkan peniruan bunyi. Penamaan berdasarkan penemuan bunyi tersebut merupakan nama yang terbentuk dari hasil penemuan bunyi yang dihasilkan oleh benda atau suara yang diciptakan oleh benda tersebut, menurut Abdul Khair dalam 2013 halaman 44. Contohnya, mainan yang sedang viral sekarang yaitu tok-tok. Kalau di Jawa namanya etek-etek, toke-toke. Contoh lainnya cicak yang bunyinya cak-cak dan tokek yang bunyinya tokek. 2. Penamaan berdasarkan benda. Penamaan sesuatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu, biasanya berdasarkan ciri khas atau yang menonjol dari benda itu dan yang sudah diketahui umum, menurut Abdul Khair 2013 halaman 44 sampai 46. Misalnya pada tahun 60-an, kalau ada orang yang mengatakan ingin membeli rumah tetapi tidak ada sudirmannya, maka dengan kata sudirman yang dimaksudkan adalah uang, karena pada waktu itu uang bergambar almarhum Jenderal Sudirman. Kalau sekarang mungkin dikatakan orang tidak ada Soekarno-Hattanya, sebab uang kertas sekarang bergambar Soekarno-Hatta atau lembaran 100.000. 3. Penyebutan sifat khas. Penamaan berdasarkan sifat khas yaitu penyebutan suatu benda yang didasarkan pada salah satu sifat yang khas atau yang paling menonjol. Hal ini termasuk dalam pemakaian, yaitu perubahan dari kata sifat. Kata benda di sini terjadi perkembangan, yaitu perubahan ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata benda karena sifatnya yang sangat menonjol sehingga kata sifatnya menjadi kata bendanya, menurut Abdul Khair 2013 halaman 46. Contohnya, pada anak malas biasa disebut si malas, orang cerdas biasa disebut si cerdas, orang pandai biasa disebut si pandai. Nomor 4. Penemu dan penyebut. Penamaan berdasarkan penemu atau penyebut adalah pemberian nama suatu benda yang diciptakan sesuai dengan penemu, pabrik,
pembuatannya atau nama dalam sebuah peristiwa sejarah. Menurut Abdul Khair 2013 halaman 46-47. Misalnya, ikan mujair atau mujair yaitu nama jenis ikan air tawar yang mula-mula ditemukan dan diternakan oleh seorang petani yang bernama Mujair di Kediri, Jawa Timur. Contoh lain adalah Jalan Dendles, dibangun oleh Dendles di Kebumen. Rafflesia arnoldi yang ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Thomas Stanford Raffles. 5. Tempat asal. Penamaan berdasarkan tempat asal merupakan sejumlah nama benda yang dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Menurut Abdul Khair 2013 halaman 48-49. Misalnya kata magnet berasal dari nama tempat magnesia. Selain tersebut juga terdapat nama piagam atau prasasti yang disebut berdasarkan nama tempat penemuannya seperti piagam Kota Kapur. Contoh lainnya adalah perumahan Poris Indah karena tempat asalnya adalah Poris. Nomor 6. Bahan. Penamaan berdasarkan bahan merupakan sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda itu. Menurut Abdul Khair 2013 halaman 49-50. Misalnya, kaca adalah nama bahan barang yang terbuat dari kaca, disebut juga kaca, seperti kacamata, kaca jendela, kaca spion, dan kaca mobil. Contoh lainnya adalah baju katun, karena berasal dari bahan katun. Contoh lain juga adalah bambu runcing, adalah nama senjata yang digunakan rakyat Indonesia dalam perang kemerdekaan dulu. Bambu runcing dibuat dari bambu yang ujungnya diruncingi sampai tajam. 7. Keserupaan. Penamaan berdasarkan keserupaan artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Menurut Abdul Khair 2013 halaman 50. Misalnya, kata kaki adalah frasa kaki meja, kaki gunung. Contoh lain kata raja pada masa Raja Minyak. Raja adalah orang yang paling berkuasa atau paling tinggi kedudukannya di negaranya. 8. Pemendekan. Penamaan berdasarkan pemendekan merupakan perkembangan bahasa terakhir ini. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Menurut Abdul Khair 2013 halaman 51. Kata-kata yang terbentuk dari hasil peningkatan ini lazim disebut dengan akronim. Kata-kata yang berupa akronim ini dapat ditemui hampir dalam semua bidang kegiatan. Misalnya, KONI berasal dari Komite Olahraga Nasional. Contoh lain, rudal berasal dari peluru kendali. Lemhanas berasal dari Lembaga Pertahanan Nasional. PSSI berasal dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. 9. Penamaan baru. Penamaan berdasarkan penamaan baru dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada. Kata-kata atau istilah lama yang sudah ada itu perlu digantikan dengan kata-kata baru atau sebutan baru karena dianggap kurang tepat, tidak rasional, kurang halus, atau kurang ilmiah. Menurut Abdul Khair 2013 halaman 52. Proses penggantian nama atau penyebutan baru masih terus akan berlangsung sesuai dengan perkembangan pandangan dan norma budaya di dalam masa menggantinya. Misalnya, pada kata wisatawan digunakan untuk menggantikan kata turis, separpet digunakan untuk menggantikan suku cadang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.